Hati-hati ya. Hati-hati. Papa. Ayo naik sana. Enggak, Mami. Nggak apa-apa sana. No. Hai adik, kenapa kamu nggak mau main ke atas? Malu ya? Masih malu ya bu anaknya ya? Iya, dia masih malu karena belum lancar ngomongnya, jadi nggak pede. Oh, udah sering berarti ke taman bermain kayak gini terus nggak mau ikut-ikut main gitu? Iya, dia cuma diem aja ngeliatin anak yang lain. Kamu nggak mau main ke atas? Main sama anak tante di atas. Nggak mau. Bu, dulu anak aku juga kayak gini. Terus aku coba bawa ke dokter terapi wicara gitu. Terus kalau mau, coba aja konsultasi dulu. Siapa tahu emang salah satu penyebabnya nggak pede untuk main sama anak-anak, mungkin kayak gitu. Karena aku juga dulu kayak gitu sih, anak aku sempet bicaranya lumayan lancar atau gimana? Kurang lancar, baru 1-2 kata aja. Dulu anak aku juga kayak gitu bu, jadi emang agak nggak pede. Terus kalau untuk ngomong tuh kalimat itu nggak terlalu banyak. Nah tapi pas aku udah bawa ke dokter rehabilitasi, lumayan tuh banyak kemajuan. Kan kita mungkin orang tua juga suka nggak ngerti ya gitu kan, anak kenapa, terus kita juga jadi kepikiran kayak gitu. Iya, boleh. Tapi udah pernah coba belum bawa ke dokter rehabilitasi medik? Belum sih. Belum ya? Nah, aku bisa nih rekomendasiin anak ibu ke dokter yang biasa aku kemarin bawa anak aku. Oh iya, boleh. Dokternya gimana? Kemarin itu aku di dokter rumah sakit Yarsi. Oh, Yarsi. Iya, mau coba nggak sih? Iya, boleh mau. Boleh ya, nanti aku coba rekomendasiin, nanti aku langsung kontak ibu ya. Oke. Oke. Oke, makasih ya rekomendasinya. Iya, sama-sama. Semoga adiknya nanti abis itu ada kemajuan ya. Oke. Makasih. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, silakan duduk. Gimana? Saya Dokter Evi, ya, spesialis rehabilitasi medik. Ini gimana? Ada keluhan apa dari adiknya nih? Iya dok, awalnya saya tidak terlalu memantau perkembangan bicara anak saya. Tapi setelah beberapa kali saya ajak bermain di taman, dia kelihatan nggak pede dok. Jadi saya beranggapan, oh ini dia tidak pede karena bicaranya belum leluasa gitu dok. Kalau di rumah bisa ini nggak, bisa mengutarakan apa yang dimaksud nggak? Iya, tapi belum, saya juga masih nggak ngerti kadang sih. Nggak ngerti apa yang diomongin gitu ya? Iya. Kalau main gimana? Bisa nggak main sama teman-temannya? Coba, bisa adiknya main-main deh, sini deh, coba. Ya, dia masih kurang pede dok kelihatannya. Kalau dipanggil mau? Mau. Kalau misalnya disuruh mau? Mau. Coba bisa dipanggil. Namanya siapa ya? Nama adik siapa? Hah? Namanya Aksara. Oh, Aksara. Aksara boleh nggak coba? Ini diambil, bawa ke sana. Sini, jalan. Sini. Kesini, jalannya ke sini. Kita bawa ke sini yuk. Bawa, kasih ke Bu Dokter di sini, mau nggak? Kasih dokter ini yang Di sini. Oh, terima kasih. Kita masukin lagi ke sini boleh sama Aksara? Masukin. Bisa nggak ya? Oh, bentar. Terus di rumah bisa bernyanyi nggak ya Aksara? bernyanyi bisa, ya kurang jelas gitu. Alhamdulillah. Pas pegang handphone, nonton TV, suka ya? Iya masih. Oke, jadi sambil kita periksa Aksara, kita kan observasi ya. Jadi kita sambil konsultasi Aksaranya biar diajak main dulu sama nurse-nya ya, sama nurse kita. Silakan nurse kita. Kita main dulu ya. Sama nurse. Maunya mau yang mana mainnya? Yang ini? Yang ini? Kakak suka yang ini ya? Kita pindahin ya. Di sebelah sini yuk. Ini lebih seru loh. Iya kan?
Jadi gimana sebenarnya kalau di rumah aksaranya? Kalau di rumah sih aktif banget. Sampai saya kadang kewalahan ya. Ada adiknya juga, kadang adiknya disayang, kadang adiknya ditepuk. Oke, suka kalau dipanggil suka nggak nyaut nggak? Ada pernah juga nggak nyaut. Nyaut tapi ya, jadi lebih kalau sering- dipanggil nggak mau nengok gitu? Iya, itu kalau biasanya kalau lagi nonton dok. Lagi nonton ya. Kira-kira sehari berapa jam ya nontonnya ya? Sehari bisa 2 jam sih. 2 jam. Handphonenya juga sama, suka lihat handphone. Iya. Oke. Memang ya kalau anak-anak itu kan sebenarnya jangan terlalu banyak nonton TV atau lihat handphone ya. Karena kalau terlalu banyak nonton itu bisa menyebabkan anaknya jadi hiperaktif. Jadi kalau dia hiperaktif jadi susah tuh perkembangannya gitu, ngomongnya jadi terlambat gitu kan. Ini kan jadi ngomongnya jadi nggak pede karena kebanyakan nonton TV gitu kan ya. Jadi memang harusnya sih dikurangi, nomor 1. Yang kedua, ini kan adik Aksara ada ada gangguan perkembangan dari sensorinya gitu ya. Nah, perkembangan sensori ini menyebabkan kemampuan bicaranya jadi terlambat. Nah, nanti dari kita akan kita berikan terapi ya. Pertama, terapinya kita harus sensori integrasi ya. Jadi sensori integrasi itu nanti untuk membuat terintegrasi sensorinya sehingga kemampuan bicaranya meningkat. Nah, sensor integrasi itu nanti kita akan masukkan di ruang Snozelen ya. Ruang Snozelen itu nanti ruangannya ada lebih kedap suara, lebih tenang, jadi sensornya akan lebih terbangun gitu ya. Yang kedua nanti akan ada terapi bicara. Terapi bicara nanti adik Aksara akan diberikan latihan gitu ya, latihan di bagian mulutnya, bagian oral motornya, kemudian diperkenalkan kata-kata supaya nanti adik Aksara makin pede, kosakatanya makin banyak gitu ya, kosakata makin banyak, jadi makin berani untuk ngomong gitu. Tapi ada PR di rumah ya, ada PR. TV sama handphonenya harus di stop. Iya, ya benar-benar di stop. Jadi jangan diterusin karena nanti kalau diterusin udah diberikan terapi di rumah sakit, diulang lagi di rumah, akhirnya jadi kemajuannya jadi nggak banyak gitu, tidak membantu. Gitu. Ya, ada pertanyaan dari ibu? Jadi sebelum itu saya pernah konsul juga ke dokter anak, ada 2 dokter anak dari rumah sakit berbeda itu. Katanya ada yang bilang speech delay, satu lagi gangguan artikulasi. Jadi enggak ya dok, apa gimana? Gini, sebenarnya kalau speech delay itu tergantung pada perkembangan otaknya gitu ya. Karena kemampuan bicara itu berhubungan dengan perkembangan otak. Jadi kalau misalnya ada perkembangan otak yang terlambat, maka bicaranya terganggu. Sedangkan yang gangguan artikulasi itu berhubungan dengan kemampuan di sini, di oromotornya. Jadi pada anak-anak yang misalnya kayak terlambat gitu ya, terlambat karena keterlambatan motorik atau pernah ada masalah pada saat persalinan atau misalnya anaknya pernah kejang gitu ya, itu biasanya akan memudahkan terjadi gangguan bicara dan artikulasi gitu. Jadi nanti sebaiknya adik Aksara ya dalam sehari-hari gitu untuk memudahkan latihannya diajak ngomongnya seperti ngomong orang dewasa gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kayak orang dewasa gitu, kayak kita berdiskusi. Jadi adik Aksara bisa belajar bahasa yang kita gunakan itu bahasa sehari-hari yang benar gitu. Jadi supaya bisa mempercepat perkembangannya gitu. Hai. Nama kamu siapa? Kita salam dulu. Namaku Miss Silvi. Kamu? Namaku Aku Aksara. iya. Oh iya Aksara, salam kenal ya.
Ya, Aksara kita mau belajar, kita mau main ini. Tapi sebelum kita belajar, berdoa dulu. Oke? Iya, ada donat. Main donat? Iya. Ya, kita berdoa dulu sebelum main donat. Ya, duduk. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sudah. Amin. Tadi Aksara mau main. Ini donat. Kamu mau donat? Iya. Oke. Donat warna-warni. Ini ada nyam. Ada warna apa itu? Hijau. Oke, lanjut. Ada donat kuning. Iya. Iya. Kita makan donat. Nyam. Wah, donat enak. Iya. Iya. Rasanya apa ya? Rasa apa? Pisang. Iya. Coba. Sang. Oke, good job. Lanjut. Wah, ini ada warna biru. Ya, sambil berhitung. Ya. Ya, yang ini dulu. Ya, warna oranye. Ya. Ini sudah 1, 2, lalu 3. Ini masuk tidak? Enggak masuk. Iya. Berarti salah. Iya, itu juga nggak masuk. Ini dulu yuk. Iya, tunggu. Iya, pink dulu. 4, 5. Ya, tunggu. 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, sudah selesai. Di atasnya ditaruh apa itu? Bebek. Bebek. Suaranya gimana? Ini ya. Ya, bebek taruh di sini. Suaranya kuek. Kuek. Ya, taruh di atas. Yeay, hebat. Udah bisa dipasang. Sekarang kita mau check in perasaan ya. Ya, sebentar. Aksara hari ini merasa senang atau sedih? Ini. Wah, Aksara Saya merasa ada baik, senang ya. Oke, kita mau main. Aksara merasa senang. Kalau ini merasa apa? Ini merasa yang ini. Tadi yang ini. Ini ya. Oh, sekarang ganti ini. Merasa sedih. Iya. Oh, sedih kenapa? Nggak ada buku. Nggak ada apa? Aksara sedih karena Nangis. nangis. Oke. Ya, Miss Silvi mau flashcardnya. Kasih. Ambil, kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita mau main apa? Ambil bola, lompat, masukkan. Oke, good job. Oke, dari sana lagi. Iya, nanti pinjem dulu ya. Yuk, Aksara di sini. Yuk, Aksara dari sini. Dari sini dulu. Tadi kan baru masukin bola, ya. Sekarang kembali lagi ke sini. 4, hap, hap. Oke, dapat bola. Balik badan. Lompat, hap,
Masukkan. Yeay, lagi kembali lompat. Oke, ambil. Tempat. Masukkan. Yeay, good job. Wah, udah habis. Selesai. Mau lagi? Oh ya, dapat reward. Kamu dapat? Iya. Oh, bukan di situ, di sini, Aksara. Satu, dua, tiga, lompat. Oke, selesai. Aksara mau joget-joget? Ya, joget-jogetnya sudah selesai. Ya. Sekarang kita mau self regulasi. Kalau Aksara merasa capek, lelah, ya stop. Aksara bisa duduk. Kita duduk di sini. Oke, ya. Kaki dilipat. Oke. Nah, yuk. Kita tarik napas dulu. Ya. Hembusan. Oke. Tiup. Oke. Kita mau lihat lampu dulu ya. Ya. Nanti Aksara lihat lampunya ada warna-warni, kelap-kelip. Iya. Oke, Miss Luffy nyalain dulu ya. Aksara tunggu di sini. Siap? Ya, yang itu. Kita lagi self regulasi. Aksara bisa duduk. Ya, duduk, lihat ke tembok. Oke, lihat tuh ada lampu warna-warni. Mulut diam, mata melihat ya. 5 menit. Oke. Tapi ini ya, ini bola. Iya, ada bola lampu di atas. Oke, sekarang kita lagi self regulasi. Kita lagi lihat lampu yang di sana. Ya, tuh ada yang bulat. Dia. Bukan apa? Ini utai. Iya, diputar-putar. Aksara sudah merasa tenang. Oke. Hebat. Iya, ini yang bukan warna-warna. Ini nggak ada warna, ini bling-bling. Yang warna-warna tadi sudah. Oke, sekarang kita duduk lagi. Kita lihat lampu apa yang nyala. Gimana? Itu lampu warna kuning. Ini uang. Itu ada bola juga yang berputar. Itu kelap-kelip. Oke, ini stop. Kalau kuning berarti tandanya Aksara merasa senang. Pelan-pelan. Kuning pelan-pelan. Kuning apa? Kuning pelan-pelan. Kuning pelan-pelan. Oh iya, kalau lampu lalu lintas ya. Kalau lampu kuning jalannya harus pelan-pelan. Iya. Ya, berarti Aksara juga harus hati-hati. Ini Tuh, apa? ada banyak Aksaranya. Oke. Ya, kalau Aksara merasa marah, Aksara bisa duduk di sini. Ya, Aksara bisa ngelihatin. Ada banyak. Ah, Wow. ini di atas. Di mana? Ini kelihatan banyak ya? Oh, di atas. Di atas juga ada. Anak. Banyak. Oh, ini anak. Banyak. Iya ya. Gimana Bu Aksanya setelah terapi? Udah lumayan sih Dok, udah dia 2-3 kata udah lumayan jelas. Terus nonton juga sudah saya benar-benar stop. Terus kalau dipanggil gimana? Udah mulai sering nengok apa masih sama kayak kemarin?
mulai sering. nengok, mulai gampang ya. Ya masih ada nggak nengoknya. Oke. Jadi ini kan udah ada perkembangan yang positif ya dari Aksanya. Jadi nanti terapinya kita lanjutin ya. Kan targetnya adalah Aksa bisa seperti anak-anak yang lain ya, bisa main, bisa ngomongnya juga sama gitu ya. Jadi pede kan Ibu? Dulu kan awal-awal bilangnya nggak pede ya. Iya. Sekarang udah pede belum ngomongnya sama teman-temannya? Oh, udah, pinter ya. Masih belum, iya. Jadi nanti dilanjutin ya, yang udah Ibu kerjakan di rumah ya, TV, handphone tetap di stop, jangan ditambah lagi. Terus mainnya ya, main yang aktivitas motorik yang bikin capek dilanjutin ya, supaya perkembangan bicaranya menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, Ibu ada yang ditanyakan? Jadi nanti untuk aksara terapinya harus dilanjutin lagi ya, untuk yang sensor integrasi terutama yang snozzelen ya, sama terapi bicara supaya nanti kemampuan bicaranya menjadi lebih baik. Nah, gitu ya Ci ya. Oke, kalau cukup mudah-mudahan nanti aksaranya bisa lebih bagus ya. Dilanjutin terapinya, nanti saya jadwalin terapi lagi untuk sensori integrasi ya, terutama untuk snozzelennya sama terapi bicaranya gitu ya untuk Aksara. Makasih dok. Oke, sama-sama. Aksara salim dulu sama Ibu dokter. Iya, pintar. Iya.